Gunung Dempo adalah gunung berapi aktif di perbatasan kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dengan ketinggian 3.173 mdpl sekaligus menjadi yang tertinggi di provinsi ini. Rokok nih, naruh rokoknya di batu besar. Saya kelilingin tuh emang banyak rokok sama beras kencur. Beras kuning, apa beras kunyit namanya? Iya. Banyak itu bang di sana. Katanya di situ tuh banyak sesepuh atau leluhur yang melebur. Saya baru ingat yang nenek saya bilang waktu sebelum saya berangkat bahwa sesepuh saya pernah melebur di sana. Gunung ini dikenal sebagai salah satu yang terindah di Sumatera. Namun di balik keindahannya tersimpan banyak misteri yang dialami warga maupun pendaki. Salah satunya dialami oleh Rian, pendaki asal Sumatera dengan pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan di Gunung Dempo. Tidur sama mereka kan. Nah posisi nih bang, kaki dalam tenda, dalam SB, badan saya setengah di luar tenda bang. Pakai bab, pakai jaket, pakai sarung tangan. Di situ saya merasakan titik terendah saya bang. Delapan 80 tahun bukan hanya sekedar angka, tetapi cermin perjuangan, persatuan, dan cita-cita bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Kisah di malam kali ini datang dari Pulau Sumatera nih. Kisah dari pendaki yang mendaki ke Gunung Dempo. Gunung ini terkenal dengan medan yang ekstrim dan beberapa mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Bang Rian. Selamat malam bang. Apa kabar nih Bang Rian? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah sehat. Sampai juga nih dari Jambi ya Bang ya. Iya bang. Naik apa Bang kemari? Naik bis. Naik bis. Iya bang. Berapa hari? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam dalam bis. Iya. Waduh. Thank you banget ya Bang Rian udah mau datang dan berbagi kisah pengalaman pendakian lu ini di Gunung Dempo. Iya. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa tuh Bang? Itu di tahun 2020-an bang. Tahun 2020-an. Mengalami kejadian apa ya itu pada saat itu? Kita mengalami beberapa kejadian mistis dan saya sempat mengevakuasi 1 orang juga bang. Oh. Dan ini masih membekas banget sampai sekarang di diri lu ya? Sampai seumur hidup saya bang. Oke, kita tahan dulu aja nih ya. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai kisah pengalaman horor pendakian, kalian bisa langsung aja di-chat di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awalnya itu bang, saya tuh nggak ada niat sebenarnya naik ke Gunung Dempo. Lantaran sakit hati nih bang. Saya dari Jambi sendirian, berantem tuh sama bokap, nggak diizinin. Oke. Saya nekat, orangnya nekat. Saya packing alat malam itu, ngambil tenda di base camp saya di Gunung Masurai. Besoknya saya nyetop bis yang dari Jambi langsung ke Pagar Alam. Kebetulan saya ada saudara di sana, ada nenek. Malamnya nyampe tuh jam 2 subuh, saya di rumah nenek saya dulu. Belum langsung ke rumah teman saya yang mau saya temuin nih. Saya ke rumah nenek saya, paginya saya izin sama nenek saya. Izin, kata nenek saya tuh bang, kamu di sana jangan lupa nanti katanya. Soalnya di sana itu ada uyut kamu yang melebur di sana. Uyut kamu yang melebur Ya. di sana. Oke. Saya spill dikit, uyutnya itu namanya pangkal besi. Pangkal besi. Pangkal besi bang.
Nah, lanjut pagi, saya berangkatlah jam 7 ke rumah Jenny. Jenny ini bang, teman SMP saya yang udah lama banget nggak saya ketemuin. Cuman ketemuannya itu di Messenger dulu lah. Messenger, ketemu, saya ke rumah dia, salaman lah sama keluarganya, izin gitu. Si Jenny ini bawa cowoknya, namanya Bayu. Ternyata si Bayu ini juga ngajak temennya. Ini samarkan lah bang. Soalnya pahit bang. Saya dari awal tuh udah nggak seneng sama Eko sama Bayu nih. Saya ngeliat aneh gitu. Ternyata akhirnya itu dia maling bang. Eko sama Bayu ini. Eko sama Bayu. Oke, kita ngobrol, izin sapa keluarganya, dan si bapaknya Jenny nitip anaknya ke saya. Nggak lama kita izin, kita pamit. Kita ke Alfa dulu. Saya seperti biasa. Yang penting saya bawa Indomie itu harus wajib tuh. Indomie wajib sama roti buat karbo juga kan. Di Alfa kita nggak lama, kita habis dari Alfa, dari rumah Jenny ke Alfa 15 menit. Dari Alfa kita langsung ke basecamp Gunung Dempo. Nah itu kita lewatin tuh bang, kebun teh semua bang. Jangan lika-liku, kebun teh sekitar 30 menitan. Nah, di sana saya kaget, Bang. Ternyata di sana itu mereka nggak simaksi. Nggak simaksi, Bang. Saya juga nggak tahu mereka kenapa nggak simaksi, Bang. Tapi kita bayar. Kita naruh motor itu bayar 100.000, Bang. Wah, mahal juga ya? Lumayan, Bang. Waktu 2020, 100.000 mah lumayan, Bang. Iya. Naruh motor 100.000. Di rumah warga. Bukan di basecamp berarti? Bukan, Bang. Oh, oke. Nah, abis kita naruh motor tuh bang, saya pernah nanya ke mereka. Saya nanya lah, apakah mereka logistik aman? Air aman? Mereka jawab, aman. Saya percaya sama temen. Pokoknya dari base camp, abis saya nanya itu, kita jalan nyantai lah. Jalan nyantai, ngeliatin tuh enak banget bang, pemandangannya. Kebun teh, kiri kanan, dapat cuaca cerah kan naik. Dari base camp kita nggak naik ojek ke pintu rimba. Habis kebun teh kita masuk dikit tuh udah mulai hutan. Dari hutannya kita ketemulah namanya itu pintu rimba ya bang. Oke. Dulu pintu rimba di sana. Sampai pintu rimba biasa saya dulu masih nge-vlog ya. Foto-foto, upload, bikin video aman sampai nggak lama di sana cuma 5 menit lah. 5 menit kita naik lagi. Lumayan rame sih bang waktu itu. Karena event tahun baru kayaknya. Rame, jalan, nyantai. Nggak lama itu bang, sekitaran shelter 1, apa pos 1 saya lupa waktu itu. Mereka nyapa temennya bang. Mereka ketemu 3 cewek bang. Si siapa nih? Si Jenny nih. Oh. Si Jenny, Bayu, sama si Eko ini ketemu sama temennya bertiga cewek. Oke. Dan mereka cuma bawa DP bang. Waduh. Bawa DP. Dempo di DP-kin sama mereka. TikTok kali? Kurang tahu saya bang. Niatnya gimana. Cuman mereka bertiga ketemu, sapa-sapa. Lu sempat kenalan nggak sama teman mereka tuh? Sempet bang. Oke. Salah satu yang paling saya ingat membekas itu namanya Erika lah. Erika? Iya bang. Yang kemarin viral? Bukan bang. Bukan? Bukan. Oh. Beda bang. Kirain itu. Bukan bang. Iya. Nah dari situ, dari salah satu kita bareng tuh bang. Bareng. Sebelum shelter 2 ada namanya tanjakan lemari bang. Saya kan sebelum naik tuh pernah searching. Oke. Wah itu tanjakannya emang kayak lemari bang. Tanjatan lemari? Iya tanjakan lemari. Oh. Jadi kayak dengkul ketemu dada bang. Jadi kita harus melipir naiknya gitu. Nggak lama di situ kita naik pelan, santai karena bawa cewek ini berempat kan. Pelan, santai, tracknya lumayan banget bang. Itu tracknya bisa saya bilang gokil sih, 90% per 100. 90% per 100 bang. Kenapa? Susah tracknya? Susah bang, karena masih banyak akar-akarnya bang. Oh, oke. Akar-akar dan antar tanah ke yang atas lagi tuh jauh. Nyantai di situ kita ketemu malam bang. Saya belum nyampe puncak pertemuan antara 2 jalur Rimau sama Kampung 4 nih, saya belum ketemu.
Saya di cadas itu udah ketemu azan maghrib. Oh, oke. Ketemu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa saya ngeluarin headlamp. Mereka ada yang bawa headlamp, ada yang bawa HP doang, Bang. Jadi mereka center HP, bawa headlamp. Di situ cuaca mulai mendung, Bang. Mulai turun rintik-rintik. Tapi nggak deras. Dari bawah cadas itu Asmaul Husna. Berapa saya lupa karena udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Saya naik pelan, Bang. Pelan. Posisi itu licin banget, Bang. Licin banget. Nah, di sana kita nyampe, mungkin sekitar 1 jaman baru nyampe atas. Nyampe atas, itu pertemuan 2 jalur, Bang. Belum puncak, belum tempat camp. Itu kayak puncak cadasnya gitu loh, Bang. Oke. Nah, itu kita udah ketemu jam 7 malam. Wow. Berangkat jam 9, ketemu jam 7 sana, belum ketemu area camp. Dari puncak cadas, kita harus turun lagi, Bang. Sebenarnya di puncak cadas ini saya udah ngerasain perasaan yang gak enak. Seperti kayak banyak mata yang lihat kita gitu. Mantau kita. Saya turun pelan bareng mereka. Karena saya pertama kali itu, Bang. Saya nggak tahu jalan juga. Turun nurutin mereka. Sekitar 30 menit atau 40 menitan kita baru ketemu. Itu namanya tempat area kami itu adalah pelataran Gunung Dempo. Pelataran. Kayak lembahan gitu, Bang. Lembahan 2 puncak. Kita nyari tempat camp. Lumayan rame, posisi gerimis. Nah, di situ kita ketemu area camp yang bisa berhadapan tenda. Nah, karena saya emang prepare orangnya, saya bawa tenda isi 5 Oke. dari base camp saya. Nah, mereka nih, Bang, kocaknya. Cuman bawa tenda payung, Bang. Tenda payung. Iya, Bang. Tenda payung yang kayak gimana tuh? Yang dibuka langsung jadi gitu, Bang. Wah. Cuman single layar. Anjir. Cuman bawa itu mereka. Di lembahan buka tenda pakai itu. Iya, Bang. Wah, gila. Dan yang 3 cewek ini nggak bawa tenda, Bang. Waduh. 3 cewek nggak bawa tenda. Jadi kita cuma bawa tenda 2. Saya sama si teman saya, si Jenny. 3 temen yang cewek nggak bawa. Tenda mereka pun single layar. Ya, abis diriin tenda, kita ganti baju. Saya mau masak nih, biasa mau masak. Namanya udah lapar kan, cuma makan roti. Udah masak, saya mau masak nih kan. Saya nanya sama si Jenny, ini etal beras mana gitu? Atau yang bisa dimasak? Dia bilang, Bang, nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada, Bang. Saya tanya lagi, emang kalian bawa logistik apa? Dia cuma bawa ciki-ciki sama roti doang, Bang. Wah, anjir. Sama air. Nggak bawa kopi juga yang cowoknya. Nah, Ini ngecamp lo ya? ngecamp, Bang, ngecamp. Ya. Saya sempat bilang, Bang, mungkin dalam pikiran saya, sekuat ini ya orang Sumatera Selatan, dia bilang. Mungkin nggak semuanya, Bang, ya. Yang saya temuin waktu itu gitu. Udah, saya bawa mie kan. Saya bawa mie sama beras. Saya masak tuh, Bang, semuanya. Saya masak. Terus yang 3 perempuan itu nggak bawa logistik juga? Sama mereka, Bang. Cuma bawa roti sama ciki. Cemilan biasa gitu? Cemilan biasa. Ih, kacau, coy. Aduh. Jadi yang logistik saya seadanya nih, Bang, Ya. saya masak semua. Jadi udah saya masak semua, makan bareng. Habis saya masak nih, Bang, saya pengen istirahat kan. Udah capek, saya lagi baring-baring. Mereka pengennya di tenda saya, Bang. Berenam ini. Jadi yaudah saya bilang tenda saya. Saya juga bawa SB segala macam. Karena hujannya nggak terlalu deras, saya pindahlah ke tenda mereka. Tenda payung. Tenda payung. Kan lu yang punya itu tenda. Kenapa lu yang tidur di tenda payung? Nggak enak, Bang. Sama cewek lah gitu, sama temen. Mungkin terlalu baik sama orang, Bang. Ih, kacau lu, cok. Susah. Stop lagi. Saya pindah ke tenda payung. Nggak lama saya istirahat, masih kebuka tenda kan.
ada kayak bapak-bapak linglung bang. Mondar-mandir dari tadi. Saya bingung nih, ini bapak ngapain? Umurnya udah 50-an, malam-malam mondar-mandir. Saya tanya bang, Pak, nyari apa? Kok mondar-mandir dari tadi? Dengan bahasa Sumatera bang. Yang bahasa Sumatera saya tanya, ini bang katanya, nyari open trip saya. Saya sebenarnya dibawa OT gitu katanya. Oh. Dia dibawa orang gitu bang. Dia peserta trip. Peserta. Nggak tahu di mana tendanya bang. Kasihan anak saya katanya. Anaknya udah nangis bang. Itu berapa orang lu lihat? Mereka bertiga bang. Bertiga. Bapak, anak, ibunya. Oke. Anaknya umur 20-an bang. Oke. Seumuran saya lah. Anaknya udah nangis bang. Wah, saya kan kasihan jadinya bang ya. Udah saya bilang, saya bantu pak. Saya bantu, saya bilang kan. Jadi ciri-cirinya gimana? Saya bilang, saya juga nggak tahu mas ciri-ciri tendanya gimana. Bingung dong saya bang mau nyari gimana. Di situ banyak yang ngecamp berarti kan? Banyak bang, lumayan banyak. Susah buat nyarinya. Susah, soalnya kayak lebar bang, latarnya lebar. Saya mbak bapaknya keliling bentar nyari, nggak ketemu bang. Itu udah tengah malam banget bang. Saya bilang gini aja, bapak bawa logistik, bawa mas katanya bawa roti. Gitu. Ya udah bapak istirahat aja di tenda saya bilang. Nah alhasil bang, ini tenda payung dipakai satu keluarga. Saya pindah mereka bertujuh. Mereka enak bang. Yang satu cewek adiknya si Erika. Terus Erika teman saya sama cowoknya nih. Yang cewek lagi satu lagi cowok itu bang. Saya gini bang nih depan tenda nih. Di depan tenda? Di terasnya ya? Enggak, maksudnya kan mereka udah lapar nih. Iya. Nyempil dikit gini bang. Nyempil gitu bang. Lu paksain buat masuk ke dalam itu? Paksain bang. Mau nggak mau bang. Gimana lagi? Terus reaksi mereka gimana tuh pas lu masuk? Biasa aja bang. Nggak ada mereka khawatir sama kita. Biasa aja mereka. Jadi? Malah kayak nggak nyaman ada kita. Gitu. Ada saya gitu. Iya. Dah. Saya karena kecapean kayaknya. Gue bangun pagi bang. Bangun sekitar jam 6-an lah. Posisi kabut turun kan. Kabut dingin turun. Gue bangun nih. Yang lain juga bangun kan. Persiapan summit. Nah, saya nanya ke bapak yang tadi yang depan tenda. Iya. Pak gimana? Ya udah mas, saya mau nyari katanya. Saya bikin kopi, bapaknya nyari. Ketemulah matripnya. Jadi misah di sana. Tapi dia udah sama ibu sama anaknya udah dibawa? Udah. Oke. Dibawa semua tuh. Udah, gue ngopi nih bang. Mereka nggak bawa kopi nih bang ya? Iya. Gue seruput tuh dong. Kita lari. Gitu bang. Terus reaksi mereka gimana tuh, temen-temen lu? Minta bagi lah bang, yang cowok. Join. Gak lama habis itu, ada prepare mau summit. Seperti biasa, bawa roti, air. Summit nih semua bang, tenda dibiarin. Alhamdulillah aman sih bang. Summit itu bang kita jalan 15 menitan ada udah batu-batu kecil ya, batu-batu cadas kecil. Kita ketemu namanya kayu panjang umur bang. Kayu panjang umur. Ya, mitosnya di sana itu bang. Kalau kita makan buahnya bakal panjang umur kita bang. Oh iya. Itu posisi sebelum puncak. Wah karena mitos nih bang, saya makan banyak-banyak. Biar panjang umur ya. Iya. Kan? Makan banyak-banyak nih bang. Gak lama habis makan kayu panjang umur kita naik. Posisiku kabut bang. Kabut terus menerus. Mitos lagi di sana itu bang, azan biar kabutnya hilang. Oh ini pernah denger gue nih Uni. Pernah Azan, denger Bang. mitos begitu. Tapi Ya. gimana tuh? Itu kan kita puncak ngeliling gitu ya. Iya. Ngeliling kawah. Ramean azan semua bang. Azan semua buat kemenangan tuh di puncak Gunung Dempo. 5 menit setelah itu hilang bang, beneran. Hilang kabutnya, kelihatan kawah birunya, langsung lautan awan bang. Wah. Ini gue cerita merinding bang. Nah, di sana biasanya tuh bang, biasalah kita foto-foto
foto-foto lautan awan di puncak, ngeriung sama yang lain. Saya ketemulah sama satu perguruan silat. Satu aliran sama saya. Ini yang sering di Jawa Timur bukan ya? Iya bang. Oh itu. Iya itulah Tapi pokoknya. dia nggak buat rusuh di sana kan? Enggak bang, Aman baik ya? semua ya bang, baik. Oh oke. Nah, saya ditawarin Iya, roti, iya, iya. minum sama dia kan. Ngobrol-ngobrol nggak lama. Saya ngeliat bang, ada sebagian orang mitosnya lagi di sana tuh. Di sana banyak mitos bang. Dia nyebat rokok nih, naruh rokoknya di batu besar. Saya kelilingin tuh emang banyak rokok sama beras kencur bang. Beras kuning apa beras kunyit namanya? Iya. Banyak itu bang di sana. Oh. Katanya di situ tuh banyak sepuh atau leluhur yang melebur. Saya baru ingat yang nenek saya bilang waktu sebelum saya berangkat bahwa sepuh saya pernah melebur di sana. Oke. Ya saya doalah gitu menurut kepercayaan saya kan. Saya doa, kakek tolong selamatkan saya di sini. Saya pokoknya minta tolong sama dia juga sama Tuhan. Pelantaran dia gitu. Tolong cucu main di sini, tolong dijaga gitu. Nah ini ntar ada di akhirnya bang, ada kejadian di akhir karena saya doa ini mungkin. Iya. Dan saya doa, hokinya saya lagi bang, saya dapat 3 warna langsung. 3 warna. Berubah tuh air. Yang biasanya cuma dapat biru sama hijau biasa, Oke. saya dapat toska. Wah. Ada fotonya semua itu. Salah satu masih ada fotonya di saya. Udah tuh nggak lama, saya ngeliat orang banyak naruh rokok segala macam. Sekitaran jam 9-an kita udah pas foto-foto. Sambil saya nge-vlog, saya turun bang. Turun itu sekitar ngabisin waktu setengah jam lah karena kita nyantai sambil makanin kayu panjang umur lagi bang. Terpanjang umur kita nih. Turun prepare buat balik. Kebetulan saya masih ada roti kan. Makan roti doang karena mie udah habis sama beras. Iya. Mie udah habis sama beras. Turun prepare. Tenda nih basah semua bang. Karena semalam hujan kan. Tenda basah. Itu lumayan berat bang bawaan. Keril yang 60 jadi 80. Wow. 80. Udah tuh. Kejadian kocaknya lagi bang. Mereka nih bang, saya tawarin. Kalian kan ngambil air di mata air. Kalian air kalian udah habis. Enggak, turun ngapain ngambil air. Ntar di shelter 2 ada. Kata mereka tuh ya? Kata mereka bang. Oke. Ya udah saya bilang. Saya bawa air. Yang botol aqua 2. Di samping Keril bawa. Dah jalan nyampe puncak nyantai seperti biasa lah. Nyampe puncak atas kita doa dulu. Puncak atas kita doa bang. Yang pertemuan 2 jalur. Iya. Doa situ lumayan ramai kan jalan nyantai ke Cadas. Nah di puncak itu lu jam berapa tuh? Sekitar jam 3-an bang, Oh sore ya? sore. Oke. Karena kata mereka turun paling 4 jam bang. Kata mereka bang. Kita ada jam 3-an di sana karena kelamaan ngobrol juga tadi di camp. Turun di Cadas. Sebelum Cadas itu ada kayak hutan lah. Ada kejadian lucu bang. Apa tuh? Saya bawa keril besar. Karena saya berat, saya megangin pohon bang. Oke. Kejungkang saya bang. Wajib. Kejungkang bang. Iya. Kepleset ya? Enggak bang, langsung jatuh. Brut, gitu. Oh. Posisi untungnya keril yang di bawah. Iya. Keril di Tapi bawah. kepala lu nggak kenapa-napa? Aman bang. Aman. Aman. Nggak lama di sana, dari Cadas. Saya di Cadas itu jam 5. Karena lumayan ramai bang. Dan licin banget. Licin banget. Jam 5. Jam 5-an. Saya turun. Saya udah nyampe di Asmaul Husna 80-an bang. Mereka tinggal belakang. Karena menurut saya aman dong. Mereka 2 cowok, 4 cewek. Iya. Aman. Ada yang udah pernah juga ya? Udah pernah, mereka udah pernah semua Iya, kan. iya. Tiba-tiba bang, ada salah satu pendaki bilang sama saya, bang, kenapa? Saya bilang kan, teman abang yang cewek ngecamp di tempat abang semalam pingsan Pingsan? bang, di bawah Cadas, di Anjir. Asmaul Husna 90-an lah gitu. Karena jiwa kita nih kayak dididik sama senior, bantu orang, apalagi udah ngecamp bareng kita, saya naik lagi bang. Naik lagi tuh bang. Naik lagi ke 90-an. Naik lagi. Kan ada cowok dong. Saya bilang, kalian
mau gendong atau bawa keril saya. Sama-sama berat, saya bilang. Saya bawa keril aja. Nah, posisi itu udah maghrib karena dari jarak 80 ke 90 itu lumayan jauh, Bang. Posisi ketemu mereka maghrib. Berarti lu naik ke atas dengan membawa carrier lu lagi? Bawa keril lagi, Bang. Oke. Bawa keril lagi. Posisi nyampe sana udah maghrib, Bang. Dia bilang, ya udah kita pelan-pelan. Saya ada air, tinggal 1 botol. Manfaatin lah, saya bilang. Mereka minum semuanya, Bang. Glek gitu. Wah, saya bilang, gawat nih, saya bilang kan. Saya berasa udah gak enak banget di situ, Bang. Karena udah mulai sepi kan, orang udah turun semua. Udah tuh, saya gendong tuh cewek, pelan, Bang. Mana ceweknya Siapa berat? yang pingsan? Erika. Oh, Erika. Yang saya bilang yang awal pucet tadi. Yang pas ketemu di Serta 2. Oke. Erikanya, Bang. Erikanya. Nggak sempet lu cek keadaannya tuh Erika kayak gimana pada saat itu? Gak sempet, Bang. Karena udah malam. Posisi umur di situ masih muda, Bang. Jadi ya udah, karena saya pikir fisik kuat, kita gendong aja. Oh, oke, langsung lu buat turun. Iya. Kata dia pingsan karena sakit perut. Saya udah mikir aneh-aneh kalau ada masalah perut. Posisi mikir karena mereka bilang di cadas itu ke bawah 4 jam. Saya pikir, oh bisa nih saya tembus 3 jam. Mikir gitu, Bang. Pede kan? Pede. Maghrib gendong, pakai sarung, Bang. Pakai sarung gendong. Ya sarung saya gendong tuh, Bang. Pelan, Bang. Jangan, Bang. Karena lumayan berat, Bang, nih cewek. Rasanya kok berat banget nih cewek, saya bilang kan. Biasanya gendong cewek nggak segini banget. Berat itu, Bang, berat. Berat. Nah, di maghrib awal masih aman, Bang. Saya mulai masuk ke Asmaul Husna 80-an. Saya langsung merinding, Bang. Jarak 5 meter, Bang. Di belakang pohon tuh ada pocong tinggi, Bang. Pocong tinggi, muka hancur, Bang. Wah. Ini kalau saya cerita lagi nih, Bang. Yeah. Ini bulu kuduk saya langsung merinding terus, Bang. Pocong tinggi, mukanya hancur. Di sebelahnya tuh ada mbak-mbak, Bang. Mbak Kunti. Kuntilanak? Iya, Bang. Duduk di atas cabang pohon gitu, Bang. Nggak tahu saya doang yang lihat, saya nggak nanya, cuman saya pendem, Bang. Itu mungkin ngelatih mental. Saya sampai bilang dalam hati waktu saya pertama kali ngeliat, kok ini berat banget, saya bilangnya. Pendakian pertama saya, yang saya ngerasain sekacau ini. Udah tuh, saya lanjut jalan tuh, Bang. Itu bukannya sekali ngeliat, Bang. Jadi kayak setiap belakang pohon ada mereka terus, Bang. Kayak kita diawasi sama mereka gitu, Bang. Posisinya gitu, Bang. Nah, teman-teman lu ngeliat juga nggak tuh? Nah, nggak tahu, Bang. Soalnya mereka nggak ada reaksi, cuman diem doang gitu, Bang. Oke. Itu posisi udah mulai jam 8, Bang. Kita malu masuk Asmaul Husna 80-an, jalan pelan lagi, nyampe di Asmaul Husna 70-an, Bang, dengan kondisi pocong, kuntilanak kiri kanan. Itu benar-benar serem lah bagi saya, Bang. Pendakian yang kayak gila sih, kok saya bisa gini gitu. Saya salah apa gitu. Udah gak kuat tuh, Bang, di posisi 70-an. Sampai saya bilang sama yang lain, berhenti dulu dong, saya bilang. Posisi lumpur sebetis, Bang, karena habis hujan. Jeblos dong? Jeblos, Bang. Wih. Ngangkat pelan gitu, Bang. Aduh. Jeblos. Nah, posisi temennya sepatunya rusak, Bang. Saya bilang, saya ada sendal gunung. Pakai sendal saya bilang. Saya kasih sendal. Ini yang siapa nih? Si ini, pacarnya si Jenny. Oh, si Bayu, oke. pakai sendal saya. Dia pakai sendal saya, pokoknya istirahat lah 10 menitan sambil saya nada gini. Itu nunggu air hujan turun, Bang, ke mulut. Soalnya air udah mereka habisin, makan udah habis semua, Bang. Air hujan turun, kayak gimana ya, orang kehausan banget gitu. Udah cukup lah bagi saya, jalan lagi, Bang. Jalan pelan dengan gangguan itu. Dan saya pernah kaget, Bang. Kaget banget. Celep, langsung berhenti. Lihat di samping saya, 5 meteran itu, di belakang poci, ada tinggi, gede, matanya nyala. Wah. Merah banget, Bang. Sosok apa tuh? Mungkin kalau orang sebut genderuwo, bisa jadi genderuwo.
Merah itu merah banget, Bang. Merah banget. Wah, saya langsung berhenti gitu. Yang lain nanya, kenapa nggak kuat? Saya cuma bilang, istirahat bentar aja. Saya itu kayak langsung nge-freeze badan gitu, Bang, langsung diem. Saya astagfirullah gitu kan. Enggak gitu. Saya ingat, saya dulu tuh selalu bawa tasbih kalung, Bang. Saya keluarin tasbih dari kantong saya lipatin di tangan. Saya bilang, ya Allah tolong selamatin saya. Posisi itu udah jam 10-an, Bang. Jalan nyantai. Dengan gangguan segala macam makhluk itu, Bang. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Pokoknya saya harus nyelamatin orang. Pikiran cuma gitu, Bang. Posisi nyampe Asmaul Husna 50-an, itu jam 2 malam. Saya udah jam 2 malam, Bang. Masih jauh banget dong. Jauh banget, Bang. Belum nyampe Tanjakan Lemari, belum nyampe Saltar 2 gitu, Bang. Jauh banget. Jauh banget. Udah saya bilang, itu ada pelataran dikit, saya bilang, jadiin tenda payung kalian di situ. Mereka langsung jadiin tenda payung, Bang. Tenda payung, mereka jadiin, yaudah yang cewek masuk dulu, saya bilang. Ini cowoknya juga nggak punya pikiran kayak, Bang, dua orang ini. Kenapa? Masuk semua. Jadi posisi saya gimana? Saya bilang kan belum diatur posisi, mereka udah masuk semua nih. Karena lu yang nyuruh masuk dia. Yang cewek, Bang, saya dulu. Semua masuk semua tuh. Udah depetan tuh. Nggak muat lagi, Bang. Terus cewek, saya pakai SB saya masuk kaki ke SB. Iya. Jadi badan kepala dia tuh di samping saya gini. Nah, saya masuk kaki doang. Karena menurut saya, kalau dulu tuh, saya paling rawan tuh di kaki kedinginannya. Iya, dingin itu dari kaki ya. Di kaki. Nah, kondisi si Erika tuh gimana di malam itu? Itu pucet, Pak. Tapi udah sadar. Dia sadarnya tuh cuman kayak orang linglung gitu lah. Cuman sadar, iya gitu doang. Jadi antara pingsan sama nggak pingsan waktu digendong itu. Udah. Tidur sama mereka kan. Nah, posisi nih, Bang. Kaki dalam tenda, dalam SB, badan saya setengah di luar tenda, Bang. Pakai bab, pakai jaket, pakai sarung tangan. Di situ saya merasakan titik terendah saya, Bang. Di situ, Bang, ini mbak-mbak kunting ngelingin saya sampai ketawa. Gitu kan ya, Bang. Di sebelah sana Poci loncat-loncat. Jadi dia tuh di sininya tuh yang mata merah, Bang. Ada semua di situ. Ada semua, Bang, riung. Wah, Kayak dia tuh ngetawain saya malam itu, Bang. Kayak bilang, rasain tuh, emang enak. Kayak ngeriung semua itu, Bang. Ini cerita saya bener, Bang. Kayak merinding semua nih, panas badan saya, Bang, kalau nyeritain ini. Udah tuh, sampai di titik saya nggak bisa tidur kan karena ketawa mereka nih. Sakit di telinga, Bang, kalau ketawa itu ternyata. Sakit kayak nyaring di telinga. Saya berdoa sama Allah, Bang. Ya Allah, saya bilang, kalau memang ajal saya mati di sini, saya udah pasrah, saya bilang. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya niat saya baik, ya, nolongin orang, saya bilang. Kalau memang ajal saya mati di sini, nggak apa-apa, saya udah ikhlas. Posisi orang sakit hati gimana sih, Bang? Diputusin pacar sama orang lain, udah pasrah, mati di gunung ya udah. Oh, karena punya masalah lu. Masalah. Oke. Udah, saya udah pasrah. Kalau saya nggak ajalnya di sini, Bang, dalam hati ini, Bang, saya doa, tolong tidurkan saya dengan nyenyak, karena ada nyawa yang harus saya selamatkan besok pagi. Setulus itulah gue doa sama Allah, Bang. Pertama kali kayak gue emang kayak ngerintih sama Allah. Kalau emang saya harus mati, ya udah saya mati. Kalau enggak, ya Allah, bangunin saya Pak esok pagi dengan tidur nyenyak. Alhamdulillah, Bang. Nyenyak abis itu, Bang. Bangun pagi. Erika udah mendingan. Alhamdulillah badan saya segar. Ngeliat Erika udah mendingan, yang lain udah segar juga lah. Tapi masalah paling berat ada lagi, Bang. Apa tuh? Makanan nggak ada, minuman habis. Oh iya benar. Jadi kayak gimana sih, kayak kita bangun tidur harus minum gitu. Seret. Di sini lu kayak Iya, Bang. Kayak klik. iya. Nggak ada air sama sekali, Nggak habis ada. semuanya. Habis semua, Bang. Udah. Nggak mau saya bilang, udah packing, saya bilang. Kita jalan pelan. Nah, udah packing, semuanya kita jalan pelan nih.
Ternyata dari Asmaul Husna 50-an ini dekat ke shelter 2. Di sana ada mata air. Oh, untungnya tuh. Untungnya bang, untungnya. Ada mata air, mereka minum nih. Saya ngisi botol, mereka minum segala macam. Aman bang. Erika masih digendong? Kalau dari tenda ke sana enggak bang. Udah enggak. Oh, Udah kuat ya. Jalan sendiri berarti. Jalan sendiri. Nah, Keril lu yang bawa? Kiri bawa lagi saya. Oh, oke. Bawa lagi bang, kiri. Nah, dari abis minum, mencar nih bang. Teman-temannya duluan. Yang berlima. Sisa saya jadi sweeper. Nemenin si Erika. Oh, oke. Mukanya nggak berubah bang, masih pucat gitu. Cuma sanggup jalan. Oke. Saya mikir, ini pasti kejadian lagi sesuatu nih, saya bilang. Udah, kita minum nih, ya segar, mereka ada duluan. Yuk jalan, saya bilang. Jalan pelan, lewatin turunan lemari. Tadi kan tanjakan kita naik. Sekarang turunan dong. Iya. Turunan lemari, pelan. Belum nyampe shelter 1. Erika kumat lagi bang. Wah. Nggak kuat jalan lagi. Badannya lemes semua katanya. Saya bingung bang, posisi bawa keril. Iya. Gimana saya gendong? Temen lu pada turuan. Udah duluan semua bang. Mereka. Bingung saya di situ bang. Alhamdulillahnya bang, Allah masih sayang lagi sama saya bang. Ada pendaki, saya masih ingat, dia itu dari Bengkulu bang. Pendaki lewat, nggak bawa keril, mereka berdua sama temennya. Saya bilang, bang berhenti dulu bang, tolongin saya. Kenapa bang? Pakai bahasa sana kan, kenapa bang? Ini bang, saya bilang. Abang pilih salah satu, saya bilang. Saya minta tolong bang. Ini bukan pacar saya, bukan cewek saya nolongin doang. Abang mau milih bawa cewek ini atau bawa keril saya? Sama-sama berat bang, saya bilang. Dia malah milih bawa keril bang. Gak mau dia gendong cewek. Ya udah, abang bawa keril saya, nanti tunggu di warung atau di base camp, saya bilang. Udah, duluan aja tuh. Saya nggak nanya namanya siapa bang. Cuman saya percaya aja gitu. Iya. Padahal di keril tuh ada kamera, GoPro segala macam. Alat lu semua di situ. Alat semua itu. Dibawa keril, saya gendong lagi nih si Erika bang. Gendong pelan, nyampe shelter 1 istirahat. Di sana nggak ada gangguan bang, aman. Di shelter 1 jalan pelan lagi. Untungnya kan ada air, masih bisa minum lah, tenaga masih ada. Pelan. Nah, nyampe pintu rimba, istirahat bentar bang. Di sini saya udah mulai lega dong, udah pintu rimba. Di pintu rimba, jalan pelan, itu posisi udah jam 11 siang. Oke. Jam 11 siang. Jalan pelan, nyampe lah kita di kebun teh. Jam 12 siang bang. Saya ngeliat di bawah udah ada ojek. Saya bilang, istirahat dulu, saya bilang, saya capek. Saya turunin dia duduk. Saya ngeliat ke belakang bang. Saya ngeliat, oh ada orang. Dia nggak bawa keril atau apa bang, cuman celana lusuh, kaos lusuh. Ini jin lusuh, pendaki lama bang, tau nggak? Oke. Kayak pendaki lama, sama sepatu bot lama tuh. Badannya kurus, semampai. Cewek apa cowok tuh? Cowok bang, dia nggak bawa keril. Oh. Pokoknya baju pelana lusuh, kebuka gitu ala-ala senior pendaki. Kaos lusuh, ada gelangnya, terus pakai celana jeans lusuh sama sepatu bot lusuh. Oh, saya bilang ada orang di belakang. Saya ngeliat ke depan lagi ke ojek. Tiba-tiba ada pendaki lari di belakang, bawa keril sambil lari. Saya lihat lagi belakang, nggak ada bang, demi Allah nggak ada tuh orang. Pendaki yang pakai flanel itu? Iya nggak ada bang. Oke. Di situ saya mikir mungkin itu yang nolongin saya, bikin bisa saya kuat, nemenin saya gitu. Logikanya bang, nggak mungkin orang kuat gendong orang 24 jam gitu. Iya. Dari maghrib ketemu jam 12 siang. Aduh. Tanpa makan. Minum juga jarang ya? Minum juga jarang. Minum cuma ketemu jam 8 pagi. Di situ saya mikir. Saya terima kasih banyak dalam hati ini bro. Siapapun yang bikin saya kuat, terima kasih banyak. Saya bilang. Dengan Allah kan. Terus sama pelantaran-pelantarannya. Udah tuh bang. Saya gendong Erika ke ojek, saya suruh duluan. Dia naik ojek bang. Kejadian membangkongkan ini sih bang, bikin saya sedih banget. Dia udah nyampe duluan, saya jalan nyantai. Lewatin bebatuan sampai ke bawah. Dia udah makan. Sampai sana, semuanya? makan. Udah bang, semuanya.
Erika lagi makan, kena tak akhir kan. Iya. Lagi makan, lagi minum. Saya baru memesan minum, bukannya nawarin saya minum. Jangankan nawarin minum bang, ngomong terima kasih aja enggak. Yang ditanya dia apa? Keril kamu mana? Di sana ada westbag saya, ada duit, ada handphone. Kata si Erika. Iya bang, Gokil. berat banget Keren. di situ. Dungu. Dan satu lagi bang, setelah saya cari nih, nggak jadi saya minum dong. Saya nyari Keril. Emang orang Bengkulu itu amanah bang. Saya terima kasih banyak sama dia dan nolongin. Saya ambil Keril di dia, emang cuma beda warung istirahat. Saya kasih westbagnya. Emang kamu sakit apa sih saya bilang. Saya awal mikir mah akut. Oke. Karena lemes pingsan mah akut. Iya. Dibilang apa bang? Gejala PMS. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Nyusahin orang loh. Gejala PMS. Belum datang bulan kan, baru gejalanya doang. Baru gejala. Anjing. Gokil. Sedih gue bang di situ. Iyalah. Gue mati-matian, apa pasrah sama Tuhan gue bilang. Tapi karena lu gejala PMS. Antara hidup dan mati nyelamatin orang. Hidup Ternyata penyakitnya itu. Kirain mah akut apa lambung apa segala Iya. macem kan. Gue mikirnya awal kalau mah akut kan langsung nyesek ke dada. Iya. Taunya gejala PMS bang. Situ gue udah kesel bang. Kesel banget gitu. Udah di situ gue nggak jadi makan, nggak jadi minum es. Gue ajak ayo balik gue bilang. Gue balik ke rumah nenek gue bang. Belum nyampe di situ kejadiannya bang. Oke. Ada lagi yang paling membanggongkan bang. Ini bukan dari tuduhan saya bang, karena pure diselidikin sama om-om saya di sana. Saya balik 3 hari habis itu saya naik ke Telaga Biru di daerah Gunung Dempo juga. Saya masih semingguan di sana. 3 hari habis itu saya ngeplog buat stok di Jawa nih. Saya kan mau ngerantau. Oke. Stok. Bos setiap hari tuh ya, dia Iya, bikin iya. IG, Iya. walaupun gunungnya sama tapi setiap hari diupload. Ya Seminggu gunungnya itu aja. Jangan kan seminggu, sebulan tuh. beda kan Gunungnya bang. itu aja terus. Beda bang. Kan ini Telaga Biru bukan Gunung Dempo bang. Ada pendaki kayak gitu. Ada. Naiknya cuma sekali upload tau sampai sebulan. Ya Full. itu teman kita itu bang. Kayak gitu, Jangan Bang. lupa dibikin JJ. Yuk. Ya nggak apa-apa itu hobi mereka ya. Iya. Nah, 3 hari setelah itu saya naik ke Telaga Biru. Biasa nge-vlog segala macam sama temennya Erika. Yang mana nih? Temennya Erika ini kan bawa teman 2. Oke, yang cewek ini 2 ya. Ya. Oke. Nah, yang tadi itu Siska namanya. Oh, Siska sama. Erika dan Erikanya bawa adik. Oke. Kalau si Jenny kan teman saya pertama. Nah, yang mereka bertiga kan ketemu di jalur. Nah, si Erika ini nggak ikut. Saya ditemani sama si Siska. Oke. Telaga Biru karena dia tahu. Udah ngetek, jalan nyantai. Aman tuh bang, nggak ada kejadian. Biasalah makan, aman Kayak foto-foto. kenal pendekatan ya, PDKT lah ya. Oke. Turun, naik angkot. Oke. Nggak lama saya udah turun, itu saya ngecek HP. Nah, temennya cowok 2 ini, yang pacarnya si Jenny, si Bayu sama si Eko, mau main ke rumah nenek saya. Oh, oke. Oh, mau silaturahmi. Dan saya nih, mungkin Dia mau yaudah. minta maaf, mau terima kasih Iya, gitu ya. gitu. Niatnya begitu. Niatnya gitu. Saya nyampe tuh sekitar jam 3-an bang, di rumah nenek saya kan. Mereka udah nyampe, udah saya kasih kopi. Posisi tas saya itu saya taruh depan mereka bang. Mereka ngopi nih, kan kita ngobrol dulu. Saya bilang, saya mandi dulu, gerah, habis turun gitu. Iya. Oh ya udah katanya. Habis saya mandi, begoin saya bang, saya nggak ngecek tas. Jadi kita ngopi, ngeriung bareng. Nah, nggak lama jam 5 mereka balik. Mereka balik. Sehari setelah itu, mau ngupload nih bang, buat di konten. Baru lu bongkar carry lu. Tas, Ya. flashbacknya baru dibongkar. Kamera ada. Oke. Pas dicek GoPro yang isinya konten semua, cuma tinggal tongkatnya doang bang. Isinya hilang. Di situ saya nelpon si Siska. Ngeliat nggak GoPro? Enggak, kan waktu kamu turun, kamu udah ngecek GoPro katanya. Sebelum naik angkot pun ada GoPro. Masih ada kan? Masih bang, Pokoknya intinya sebelum lu sampai rumah masih ada. masih bang.
Oke. Tas itu nggak pernah dibuka. Mm-mm. Sehari itu. Terus saya bilang, saya telepon tuh mereka berdua, ngeliat GoPro nggak? Dia bilang, enggak, saya nggak ngecek tas apapun. Dan posisi di situ bang, dalam tas itu ada roti 1. Oke. Hilang tuh roti bang. Roti hilang. Waktu saya habis mandi, mereka makan roti. Tapi bungkusnya ada. Bungkusnya ada. Berarti buka tas dong. Logika gitu. Sehari setelah itu baru berpikir saya bang. Pas habis mandi saya nggak mikir. Dia buka tas, cuma ngeliat dia makan roti. Mm-mm. Sehari habis itu saya buka GoPro, hilang. Saya baru ingat mereka makan roti. Buka tas saya dong. Posisi warung di sana jauh. Tapi dia bilang nggak buka tas. Nggak buka bang. Di situ karena emang agak rawan, saya selamain tuh om-om saya, gimana nih saya di rumah sendiri hilang nih alat saya, bilang gitu. Marah saya ngomel itu. Om-om saya nyelidikin, Oke. dideketin, ternyata ada temannya dekat sana, ditanya ada barang baru nggak, katanya. Oh ada, katanya, paling seminggu lagi mau keluar. Disitulah saya tahu GoPro saya diambil sama mereka bang. Ih, goblok. Tapi ketahuan buat itu GoPro-nya. Dijual terus. Dulu nggak mau dia ngeluarin bang, tapi dari situ kita udah tahu. Oh. Oke. Jadi kalau orang sana bilang ada barang baru nggak, pasti itu barang saya. Oh. Pahit bang. Terus gimana tuh? Ya udah saya ikhlasin bang. Tapi yang membekas sampai sekarang yang nggak rela bang, konten saya selama 6 bulan buat stok di Jawa nanti. YouTube saya sampai mati, Konten lu buat 6 bulan di Jawa hilang semua. hilang semua. Kan saya ngonten 6 bulan sebelum berangkat Oke, ke Jawa. sebelum 6 bulan ini berarti banyak konten. full konten pendakian tuh. Iya. Ngeporterin orang Gunung Masurai, Oke. Tandike, Gunung Marapi. Niatnya Alang. setelah lu di Jawa, lu mau upload lah tuh Iya ya. bang, biar itu Setiap hari bikin Instagram ya. Iya, Niatnya seperti itu, tapi biar udah. channel nggak mati. Oh, Tapi diambil bang. Saya bukannya mau masalah harga GoPro ini bang. itu kenangannya, foto-fotonya itu loh. Iya, Memorinya lah ambil lah gitu. iya. Itu bang sakit banget saya bang. Tapi setelah kejadian itu lu sempat nelfon si temen lu lagi nggak ini? Sebenarnya pohon mereka bilang nggak tahu semua. Atau mungkin lu temuin ke rumahnya langsung? Nggak pernah bang. Enggak. Kenapa? Cuman abis itu ada bapak yang saya tolongin, dia minta kontak saya. Oke. Dia ngajak makan di rumah mereka. Oke, yang ketemu di puncak. Ya, bapaknya tadi. Yang lu Tolongin. tidur di tenda Ya, ini, tenda payung. ya. Oh, oke. Makanya dengan posisi mereka merasa nggak bersalah sama sekali bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Berarti kebaikan lu yang balas orang lain ya, Iya bang. bukan dari orang yang lu baikin ini ya. Ada lagi bang. Apa tuh? Ternyata setelah dia maling GoPro saya nih bang, gak lama dia nelpon. Dia kan balikin tenda payungnya. Dia bilang tenda payungnya rusak, minta patungan sama saya perbaikin bang. Lu kan tidur di tenda gua, lu nggak legituin aja. Lu kan tidur di tenda gua, enak lu. Saya cuma diem bang. Tapi lu ngasih buat patungan? Enggak bang. Enggak. Ngasih bang. Ngasih 200.000. 200.000. Iya bang. Ngasih. Bentar. Itu tenda payung emang kayak gimana sih tenda payung? Gua kagak tahu dah. 300-an bang. Harganya mah. Saya ngasih. 300-an. Ya. Kok lu ngasih 200? Udah kesel. Kan sih, itu Bang. banyak orang. Udah kesel sih bang. Udah kesel. Posisi pun udah emosi. GoPro diambil. Temennya saya selamatin masih minta duit juga. Udah begitu ya diselamatin. Penyakitnya nggak jelas ya. Iya. Penyakit gejala PMS. Kan anjing gitu ya. Iya. Pengen ngomong kasar gua. Aduh. Ada lagi? Udah bang sampai segitu. Udah. Lost contact. Saya udah balik ke Jambi. Udah nggak mau lu berteman-teman sama Nggak orang mau kayak lagi. gitu ya. Malahan dari habis itu saya mulai kapok nolongin orang. Loh. Kayak percuma saya nolongin orang, mereka nggak. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Iya sih bang. Tapi setelah itu saya masih sering nolongin orang emang yang membutuhkan aja. Iya kan nggak semua orang kayak gitu, memang dia circle seperti itu kali ya. Kayaknya udah satu perkumpulan itu ya. Oke Bang Rian, ini aduh endingnya
membangongkan sih ini Iya. endingnya aneh bin ajaib ini ya. Ya, Jadi betul. secara nggak langsung antara hidup dan mati lu menyelamatin orang yang ternyata penyakitnya gejala. MS. Mending gejala hipotermia mah. Nah, Iya ya, gejala hipotermia bahaya ya. Ini gejala PMS loh. Orang pengen datang bulan, emang kan mood-moodnya begitu ya. iya. Kok lu mau sih anjing? Goblok dah lu. Nggak tahu bang. Sorry ya sebentar, pas lu ngeliat keadaan si Erika yang seperti itu, lu nggak sempet nanya, lu sakit apa? Apa yang ini? Kenapa gitu gejalanya apa segala macam? Teman-temannya pada bilang dia sakit perut. Bang. Sakit perut doang. Iya. Nah, sepanjang perjalanan lu kan sempet gendong Erika, Iya. nggak ada percakapan sama dia. Cuman nanya gimana, masih sakit gitu doang. Masih sakit. Apa yang sakit? Nggak lu tanya detail gitu. Penyakit apa ini? Kan juga lu harus tahu juga itu penyakit apa. Enggak bang. Salahnya saya di sana nggak nanya detail, dia cuma bilang sakit perut. Sakit banget perutnya. Gitu, Perutnya Bang. sakit. Iya. Iya, kalau PMS kan emang gitu. Iya. Iya, perutnya sakit sampai belakang gitu kan. Katanya gitu, katanya. Gue juga Katanya, kan gue nggak pernah PMS ya kan. Katanya gitu, sakit perutnya sampai belang-belang gitu kan. Nah, perumpamaan. Kalau misalkan lu tahu dia itu gejala PMS, apa yang lu lakuin dengan keadaan dia yang kayak gitu? Gue tinggal dong. Gue bodo amatin. Iya. Serius, Bang. Tapi gue respect sih, lu keren sih. Lu berpikir ya gue baik dulu aja sama orang untuk urusan dibalas apa enggaknya, urusan belakangan aja gitu ya. Bener bang. Mungkin kebalasan dari kebaikan lu itu bukan dari orang yang lu tolong, Iya. tapi dari orang lain. Bener bang. Ternyata benar, lu sempet diajak makan sama orang yang lu tolongin di puncak itu. Iya, benar. Sama keluarga ini ya. Iya. Dicekelin nggak lu pulangnya? Enggak. Bang. Enggak. Tapi alhamdulillah dicekelin sama keluarga sendiri. Oh, oke. Tapi kan Ya. melalui orang lain kan. Melalui gitu orang ya lain. kan. Oke, ini kan berarti pendakian pertama lu di Dempo ya. Iya. Yang pertama kali lu lihat Dempo itu seperti apa? Kayaknya itu gunung serem bang. Oke. Mewah, megah, tapi banyak mengandung misteri. Dan banyak mitosnya juga ya. Banyak mitos. Tadi ada mitos apa aja tuh? Kayu panjang umur. Kayu panjang umur, terus juga siapa yang bisa melihat ketiga warna berbeda di kawah itu bakalan ada apa itu ya kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Iya. Kayak nasibnya baik. Nasibnya baik gitu ya. Iya. Terus Nah, yang azan. azan juga itu kan sebenarnya mitos-mitos ya, Iya. tapi itu lu ngeliat dengan keadaan sadar berarti kan? Sadar bang. Sadar. Kayak azan kabut, azanin kebuka. Kebuka bang. Itu kan ada beberapa mitos ya, mitos Iya. Gunung Dempo ini yang kalau naik, ketika kita naik ini cuma ngelihat danau itu cuma satu warna, itu bakal naik lagi nanti. Iya. Bener itu ya? Bener bang. Itu mitos juga kan? Mitos juga bang. Nah, mitos kayu panjang umur juga nih. Iya. Itu kayak gimana buahnya emang? Itu kayak buahnya tuh merah bang, mekar. Kayak raspberry? Bukan. Bukan. Kayak kayu hutan gitu bang, mekar. Sebenarnya di gunung lain ada, tapi namanya beda. Pakis ya? Beda ya? Bukan. Bukan, Bang. Pakis kali? Bukan. Batangnya tuh keras, tapi ada buahnya. Oh. Tapi rasanya gimana tuh? Manis-manis asem bang. Manis-manis asam. Tapi dibawa ke rumah layu. Bang. Oh. Cuma di sana. Bertahan berapa lama tuh? Kalau kesana lagi bawa kemari ya? Gue Nggak bakal bertahan bang. enggak Langsung layu. langsung Mitosnya di sana gitu. dan gak enak rasanya. Nggak enak. Berarti langsung cobain langsung di sana gitu. Ya? Iya. Oke, ini kan pendakian lu 3 hari 2 malam nih. Iya. Yang awalnya rencana lu cuma pengen semalam doang. Iya bang. Tapi karena ada insiden yang kejadian yang seperti ini jadi nambah nih sehari. Bener bang. Dengan perbekalan yang udah habis. Iya. Di hari pertama malah lu habis lu. Hari pertama habis bang. Lu cuma bawa Indomie, beras, lu masak, lu makan bareng-bareng. Iya. Setelah itu keesokan harinya lu nggak ada asupan makanan nasi itu yang masuk. Nasi nggak ada. Protein, karbo ya, nasi itu ya. Karbo. Nggak ada yang Cuma masuk. roti doang. Cuma roti doang. Nah si anjing-anjing ini nih, teman-teman lu ini, gimana tuh reaksinya? Mereka biasa aja bang. Biasa aja. Biasa aja mereka. Kan kagak makan. Nggak ada air juga. Lesu doang muka mereka, tapi mereka ya udah gitu doang. Apakah mereka sudah sering seperti itu? Lu sempet nanya detail nggak tuh? Mereka Nggak itu? sempet bang. Nah udah kejadian itu saya nggak nanya-nanya lagi bang. Udah nggak mau tahu lah ya. Nggak mau tahu lagi. Ini kan naik gunung loh, cuma bawa backpack, Dempo lagi yang terkenal katanya susah ya. Susah. Untuk jalurnya ini kan ekstrim dan susah nih Dempo ini. Kok dia cuma bawa backpack, nggak bawa makanan?
dan bawa tenda payung. Katanya mereka sering naik ke situ. Seperti itu berarti mereka kalau sering naik. Antara mereka sering naik atau cuman omongan doang sih bang. Mungkin mereka sekali naik bilang sering gitu. Oke. Yang saya lihat segitu bang. Nah, ada satu momen yang dimana lu tuh udah pasrah banget nih ya. Iya. Lu tidur, sebagian badan lu ke dalam tenda, sebagian di luar. Bener bang. Dan itu lu mendapatkan gangguan yang ekstrim juga di malam itu ya. Bahaya banget bang. Iya bang. Itu titik terendah saya karena udah capek, makanan nggak ada, minuman juga nggak ada. Ini paling penting juga, makanan minuman nggak ada. Terus dengan kondisi digangguin sama makhluk-makhluk gitu bang. Apa yang lu rasain pada saat itu? Aku udah gua sini aja lo udah lah. Gua sempet berpikir begitu lo. Punya kepikiran kayak gitu. Kalau emang mau mati ya udah matiin aja gitu. Iya bang. Udah mikir gitu bang. Ya udah kalau mati sini. Kan ini kan cobaan yang ini beruntun ya. Dari mulai lu tadi sempat cerita putus cinta ya. Iya bang. Terus juga berantem sama bokap lu. Iya. Terus di gunung malah mendapatkan kejadian yang kayak gini. Iya. Yang kayak ngenakin. Itu rentet terus loh cobaan gitu loh. Rentet banget itu bang. Aduh, reaksi lu gimana tuh? Ya udah pasrah bang. Sebenarnya ya, sorry ya. Lu kalau mau marah bisa di situ. Lu mau marah nih mereka teman-teman lu, marahin bisa. Contoh air habis. Kan tadi udah sempet diingetin pas turun bawa air enggak. Katanya paling cuma 3 jam, tapi ternyata kan lebih. Namanya alam kan kita nggak tahu kayak gimana kan keadaannya. Lu nggak sempet marah-marah atau sempet ngomel-ngomelin mereka gitu? Enggak sih bang, saya orangnya nggak enakan bang. Oh. Posisi saya orangnya nggak enakan, terus saya ngeliat ini cewek udah begini. Karena lu belum tahu sakitnya apa ya kan? Belum tahu bang. Mungkin kalau saya udah tahu mah ngomel saya bang, marah, saya tinggalin pasti itu. Dia kan temen-temen lu gitu kan. Oke, setelah pendakian itu lu sempat ada kontekan lagi nggak tuh sama teman-teman lu yang di sana itu? Setelah pendakian itu lama bang, berapa tahun. Siska pernah kontekan sama saya. Siska ini adanya Erika ya? Bukan, temannya Erika. Oh, temannya Erika. Iya. Oh, oke. Nanya kabar berarti. Ya kabar, terus dia nanya gunung-gunung di Jawa gimana. Oh, oke. Baru tahun-tahun kemarin apa baru tahun ini nanya kayak gitu? 2023. Oh, berarti ada niatan mereka buat kemari ya kali ya? Iya, mungkin si Siskanya. Tapi jangan ditelantarin nanti ya, kasihan ya. Ya, saya udah skip lah sama rombongan mereka bang. Enggak, kalau Siskanya aja yang anterin dong ke gunung ini gitu. Mungkin misalkan saya nama lu ya. Ya lu jangan telantarin lah. Iya. Jangan samakan di sini sama di sana gitu ya. Iya. Kalau teman-teman sih nggak apa-apa, naik Gunung Salak nih ajak nih, terus tinggal aja deh. Tinggalin Biar aja yang ngerasain teman-teman ya kan ya. Kasihan juga lu kayak gitu. Oke. Mungkin teman-temannya ada yang menonton ya, komen aja ya kalau memang berani ya. Kalau memang berani komen aja, jangan seperti itu ya kan. Iya. Lu tuh hidup nggak cuma di sana aja, lu pasti bakal keluar gitu. Bener. Karena orang yang merdeka itu orang yang mau keluar dari daerahnya. Ya kan ya, bener ya. Iya. Orang yang mau maju itu orang yang mau keluar dari daerahnya. Nggak mau di situ-situ aja ya kan? Iya. Jangan jadi ayam jago di kampung sendiri. Nah, bener itu ya kan. Cobain nih gunung-gunung di Pulau Jawa kayak gimana, ya kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Bang Rian ya. So. Nah, semoga bisa diambil yang baik-baiknya nih dalam cerita kali ini ya. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-kesan nih buat teman-teman lu itu yang cerita pendakian itu, atau mungkin mau pesan-pesan yang lain nggak apa-apa sih. Saya punya pesan lah buat teman-teman pendakian semuanya. Saya minta ketika kalian diselamatkan sama orang lain, jangan pernah kalian melupakan jasanya. Karena hidup kalian di sana. Dan teman-teman yang lain, kalau mau naik gunung, prepare dari mental, logistik, dan safety-nya juga. Iya, benar. Mungkin itu aja sih Bang. Nah, itu kan kamera lu hilang ya. Iya. Sempat banyak dokumentasi pendakian lu. Itu kan mau buat di YouTube. Nah, sekarang lu ada sosmednya tuh. Sekarang ada Atau lagi mungkin ngejalanin konten lagi apa? ngejalanin konten juga. Apa konten apa? Anak rimba namanya Bang. Anak rimba. Iya. Oh, oke. Di mana tuh? Di TikTok Bang. Di TikTok. Iya Bang. Oke, di TikTok nih ya. Iya. Kontennya isinya apa tuh? Itu isinya tentang kayak saya nge-review pendaki lama yang umur 50-an gitu. Oke. Terus tentang edukasi, Dan vlog mini vlog pendakian juga. perjalanan lah. Oke, nanti gue cantumin di kolom deskripsi ya. Siap. Nama TikToknya apa namanya tadi? Anak rimba. Anak rimba. Oke. Mungkin
Itu aja kali ya, kita cukup ya nih, keren Siap. banget. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mendengarkan, dan jangan dicontoh tuh sama rombongan-rombongan yang seperti itu. Kalau memang lu dikasih kebaikan sama orang lain ya minimal banget, kalau lu nggak mau ngebantu mereka itu ya terima kasih lah. Terima kasih karena udah menyelamatkan gua gitu. Minimal gua terima kasih lah, nggak usah kayak gitu ya kan ya. Bener, Bang. Dan semoga Anda semua menonton. Dan mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.